discussion. Oke, jadi sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mata kuliahnya interpreting ya. It should be on a consecutive level sebetulnya, tidak langsung ke interpreting translation dalam satu waktu yang bersamaan, but ya we have to improvise, I think. And kalau kemarin kita sudah mulai belajar mengenai approach, socio-communicative approach dalam menerjemahkan dan latihan penerjemahannya itu di fieldwork translation. Nah, kali ini ada sedikit latihan interpreting. Jadi, if you have not read, I think you know ya what is the difference between interpreting and translating? Any one of you knows? What is the difference? Apa ya bedanya? Bagus. Suaranya terputus ya? Bagus, suaranya keputus, bagus. Sayang sekali saya tidak bisa dengar suara bagus ya, but I guess you've delivered it well. The difference between interpreting and translating adalah if we are translating, we have more time to think about what we are going to decide. The choice of translated version, kita mau pilih bahasa targetnya, pilihan berbahasa di teks targetnya itu seperti apa. Kita lebih ada waktu yang lebih leluasa dibandingkan interpreting, karena interpreting itu konteksnya adalah spoken discourse, jadi diskursusnya lisan, proses kognitifnya itu jadi lebih sempit daripada translating teks tertulis gitu ya. Jadi itu perbedaannya, perbedaan mendasar dari interpreting and translating. Here also I will show you a little bit about what is translation. Translation is actually the process of changing speech or writing from one language, the source language, to another, the target language. Nah, kalau dalam konteks kita, translationnya itu berarti source language-nya bahasa Inggris, target language-nya bahasa Indonesia. Or sebenarnya bisa vice versa, bisa kebalikannya. Source language-nya bahasa Indonesia, target language-nya bahasa Inggris. Tapi nanti kita akan terjegal dengan kemarin itu konteks kebiasaan. Mana yang dirasa normally accepted dalam diskursus lisan gitu ya, dalam bahasa Inggris, kita akan terjegal di sana karena kita bukan native English speaker sebetulnya itu. Jadi memang kebanyakan kita gunakan source language-nya bahasa Inggris, target language-nya baru bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Karena kita tahu betul konteks bahasa Indonesia yang formal, yang informal, yang joke, yang boleh pakai joke, yang nggak boleh pakai joke, itu kita kira-kira jauh lebih bisa memahami. Yang kedua adalah interpretation. Interpretation is actually the same kind of process of translating, tapi oleh interpreter. Interpreter itu biasanya menerjemahkannya adalah teks-teks lisan yang disampaikan oleh orang lain gitu. Jadi memang yang paling baik interpreternya kalau kita sebagai orang Indonesia, kita menerjemahkan teks sumbernya itu teks bahasa Inggris, kemudian kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, makanya sebenarnya dua-duanya translation, interpretation, ya proses kognitifnya adalah menerjemahkan, tetapi kemudian kalau interpretation menerjemahkannya teks lisan kebanyakan. To permit a speaker to communicate with people who do not understand the speaker's language. Makanya interpreter ini sebetulnya peranan sosialnya, fungsi sosialnya itu sangat amat penting. Apalagi dalam konteks sebuah pertemuan resmi yang dihadiri oleh, for example,
audiens yang nggak paham bahasa Inggris tapi speakernya orang Inggris misalnya. Disitulah peran interpreter gitu, peran Anda untuk menyampaikan apa sih intisari dari pembicaraan yang disampaikan oleh speakernya kepada audiens kita sehingga audiens kita bisa lebih memahami gitu ya maksudnya apa speakernya tersebut. Nah, kemudian dalam interpreting, proses interpreting itu ada dua jenis. Yang pertama itu secara teori ya ada konsekutif dan ada simultaneous. Kalau consecutive interpretation itu suatu kondisi proses interpreting di mana speakernya atau pembicaranya itu banyak berjeda selama berbicara untuk memberikan kesempatan kepada interpreternya untuk memberikan proses alih bahasa gitu ya terkait apa yang sudah dikatakan oleh speakernya. Jadi ada dua speaker di sini. Yang pertama adalah speaker yang ngomong bahasa sumber. Yang kedua adalah interpreter yang ngomong bahasa target gitu. Dalam consecutive interpretation ada jeda. Jadi sekali ngomong gitu ya, speakernya memberikan kesempatan kepada interpreternya untuk balesin omongannya. Nah, itu biasanya consecutive interpretation ini banyak sekali disampaikan dalam konteks-konteks misalnya interpreting di ruang pengadilan, terus interpreting di apa namanya? Apa konteks kasus kriminal antar negara ya biasanya pakai jasa consecutive interpreter. Sementara yang kedua adalah simultaneous interpretation. Biasanya dia speaker ngomong terus interpreternya langsung menanggapi gitu. Jadi ini biasanya adanya di pertemuan-pertemuan tertutup yang formal misalnya di sidang PBB gitu ya. Karena di sidang PBB kan audiensnya dari berbagai negara maka tersedia juga simultaneous interpreternya atau kita sebutnya biasanya seminar interpreter gitu ya yang menyediakan alih bahasa dari apa yang disampaikan oleh speaker yang ada di forum di mimbar gitu. Makanya simultaneous interpreting itu takes place as the speaker is talking, providing a continuous translation which parallels the speaker's speech. Tidak ada jeda, speakernya tuh nggak ngasih jeda. Speakernya tetap ngomong as if nothing happened, dan interpreternya di belakangnya pakai ini, biasanya ada booth, ada apa namanya ruang tersendiri, terus interpreternya tuh pakai headphone sambil dengerin speakernya dia langsung menerjemahkan gitu. Tidak ada pause in between the talking. Itu perbedaannya ya, consecutive sama simultaneous interpretation. Tapi yang paling banyak memang di consecutive interpretation. Dan simultaneous interpretation itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Di consecutive aja dalam hal interpreting itu adalah sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi memang mata kuliah ini tidak menjamin gitu ya, Anda bisa memiliki langsung keahlian atau skill untuk menjadi interpreter. It doesn't guarantee you to be a professional interpreter after you've done with this course. Rather, nah yang disampaikan oleh mata kuliah interpreting ini sebetulnya adalah dasar-dasar paling tidak you know what to do, steps to take kalau Anda mau jadi interpreter, baik itu consecutive maupun simultaneous. Okay, next we have contexts in which consecutive interpretation is usually done. Ada di legal negotiation. Tadi ya saya sempat kasih contoh juga di pengadilan misalnya ya di Bali itu biasanya atau enggak cuma di Bali ya banyak di tempat-tempat di Indonesia ini yang kemudian suspeknya itu dari orang asing gitu. Makanya perlu ada interpreter di sini. Legal negotiation, political talks between heads of state, after dinner speech, hospitals, courtroom, press conference gitu. Apalagi yang paling sensitif dalam kegiatan professional consecutive interpreter adalah sebetulnya yaitu ya kasus-kasus hukum, kasus-kasus kesehatan yang menyangkut nyawa manusia. Consecutive interpreter itu amat sangat dibutuhkan. Makanya di sini ada hospitals karena banyak sekali imigran gitu ya yang berada di for example di Amerika atau di Australia atau di Eropa gitu yang perlu berobat memiliki penyakit stadium yang membahayakan tapi kemudian komunikasinya jadi terbatas karena berbeda bahasa. Nah, disitulah fungsi dari interpreter masuk. Courtroom nih di pengadilan dan di press conference, gitu ya. Banyak dibutuhkan consecutive interpreter.
Kemudian I would like to share what to prepare if you want to be a consecutive interpreter. Yang pertama adalah you have to express yourself clearly at normal speed, poised, confident, maintain eye contact. Karena yang paling penting dari seorang interpreter adalah bukan seberapa ahli dia dalam berbahasa. Sebenarnya keahlian berbahasa, ketepatan 100% ya antara bahasa sumber ke bahasa target itu it's not the core factor gitu yang menentukan dia tuh interpreternya oke apa enggak. Sebetulnya ya ini apa ya gesture gitu ya. Apakah Anda menunjukkan sikap yang percaya diri ketika menginterpretasikan, ataukah Anda terlihat ragu, terlihat mikir agak lama, terus terlihat apa kurang yakin gitu ya. Makanya nanti hasil interpretingnya meskipun akurat gitu ya, kalau sikap kita ragu-ragu, tidak yakin, nggak pede, itu nanti bisa dipertanyakan. Bener nggak sih nih interpreternya menginterpretasikan maknanya dengan akurat apa enggak nih kok? Kayaknya meragukan ya gitu. Makanya yang pertama kali dilihat pada seorang interpreter adalah bagaimana dia mencitrakan dirinya ketika menginterpretasikan. Makanya you have to appear confident, you have to be poised, you have to maintain eye contact gitu ya. Yang kedua yang harus Anda persiapkan ketika Anda ingin melakukan consecutive interpreting adalah untuk mendengarkan dan menganalisis the meaning of the original speech. Jadi sebelum Anda menyampaikan secara langsung gitu ya, hasil alih bahasa dari bahasa sumber ke bahasa target, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, you have to digest the message first gitu. Betul apa enggak yang mau saya katakan? Khawatirnya nanti ada kesalahan gitu ya yang bisa mengubah makna. Nah, itu bahaya. Makanya you have to analyze the meaning of original speech. Tapi memang secara teori proses ini butuh waktu. Tapi ketika praktek, seorang interpreter tidak punya banyak waktu untuk analyze. Makanya betul-betul harus bisa diperhatikan gitu ya durasi antara speaker bahasa sumber berbicara, terus Anda dikasih jeda waktu untuk analyze itu sepersekian detik gitu sampai Anda memutuskan oke, I would like to translate that into this misalnya kayak gitu. Makanya bukan lagi literal word per word translation tapi keseluruhan makna gitu yang disampaikan. Karena kan kalau interpreter tuh ngomongnya sama memori ya. Dia nggak mungkin bisa mengingat atau menghafal apa yang disampaikan speakernya word per word, nggak mungkin. Pasti langsung inti-intinya. Nah, kemudian yang ketiga, you have to retain the target language meaning, not words. Nah, makanya tadi ya saya bilang, nggak perlu katakanlah betul-betul akurat gitu ya kata per kata, tetapi maknanya yang penting nyampe. Karena makna is the most important thing when you are about to deliver something in a communicative interaction. Karena makna itu yang paling penting, bukan apakah betul penerjemahan Direktur Jenderal adalah Directorate General, enggak penting yang kayak gitu, tapi maknanya gitu ya. Bahwa siapa leader in a certain government institution, for example, apa yang ingin dia lakukan gitu. Yang meaningnya tuh apa, actionnya tuh apa, actor, action, circumstance. Kemudian yang keempat, you have to do selective listening. Karena nggak semua kata per kata itu harus disampaikan kembali, but you have to filter which is the core meaning of the speaking. Dan yang terakhir adalah you have to decide the choice of word to convey to target audience consciously. Anda harus bisa menentukan itu ya. Makanya sepersekian detik setelah Anda analisis, oke, saya mau memutuskan bahwa ini maksudnya makna intinya adalah ini. Nah, itu ya. You have to in the end decide the choice of what to convey. Apa yang harus disampaikan to target audience consciously secara sadar. Makanya dalam simultaneous interpreting itu biasanya ada satu tim interpreter gitu. Misalnya interpreter pertama itu dikasih jatahnya ya 10 menit lah untuk dengerin sambil langsung menginterpretasikan gitu apa yang disampaikan oleh speaker. Kemudian setelah itu ya ganti-gantian karena kita nggak punya memori, kita tuh nggak punya apa ya kapasitas yang cukup untuk
nge-memorize semuanya secara masif gitu dalam waktu yang lama. Pasti ada keterbatasan, ada kejenuhan, ada perlu jeda dulu. Makanya dalam simultaneous ya, ini dalam simultaneous interpreting itu biasanya ada satu tim interpreter di dalam booth tersebut. Kemudian eh dah itu sih sebenarnya kita akan fokusnya di consecutive interpreting bukan di simultaneous interpreting. Makanya nanti materi-materi yang akan saya sampaikan adalah materi-materi yang terkait proses consecutive interpreting. Tadi bedanya apa consecutive sama apa namanya simultaneous interpreting? What can you conclude? Wow, sepertinya wave code. Yang beda waktu interpretasinya yang beda. Kalau konsekutif itu kan nunggu selesai dulu semua. Kalau simultaneous itu sekaligus ketika orang aslinya bicara, kita juga langsung kasih interpretasinya. Okay, right. Thank you, Farel. That is the difference between consecutive and simultaneous. But I have to correct you in one point bahwa dalam melakukan consecutive interpreting, it doesn't mean that the speaker need to finish the speech first, but in between speech itu pasti ada jeda-jeda yang diberikan untuk memberikan kesempatan interpreternya untuk nerjemahin gitu ya. Jadi nggak mungkin satu teks dulu nyampe terus interpreternya udah lupa nanti tadi dia ngomong apa. Nah gitu ya, dalam consecutive interpretation itu interpreternya dikasih waktu, dikasih jeda untuk masuk gitu ya, untuk ngejelasin selama 3 menit pertama tadi speakernya ngomongin apa. Nah sekarang kita mau latihan di consecutive interpreting. Tapi sebentar deh, sebelum latihan I would like to menyampaikan bahwa teknik yang penting juga dalam apa namanya melakukan consecutive interpreting adalah kita harus punya note taking. Sebentar. I would like to share screen about consecutive interpreting. Nah, ini consecutive interpreting. Itu apa aja? Nah, sebenarnya ini ya dalam langkah-langkah untuk menuju expertise untuk ahli dalam consecutive interpreting itu dibutuhkan beberapa saat gitu ya. Di inisiasi, di minggu inisiasi di awal itu biasanya prosesnya adalah skill yang digembleng itu adalah skill listening, skill analisis, memori teknik sama speaking. Makanya ketika dalam pelatihan consecutive interpreting itu pasti ada materi public speaking, ada materi listening. Listeningnya bukan listening comprehension kayak kita TOEFL gitu ya, bukan, tapi betul-betul attentively listen to what is actually the core message to be delivered kepada audience di target text gitu. Jadi listening di sini fungsinya adalah untuk menangkap poin-poin apa saja yang paling penting ketika kita mau melakukan proses interpreting. Makanya di sini tujuannya adalah memahami, make sense, capture main points. Jadi yang ditangkap tuh cuman main points-nya aja and links. Links itu apa maksudnya? Jadi links itu kita memusatkan perhatian kita sebagai interpreter itu pada kata hubung. Apakah si speakernya ini lagi ngomongin sebab akibat ataukah speakernya ini lagi ngomongin two oppositional ideas that needs to be bridged gitu ya. Jadi kita harus ngedengerin linksnya. Dia kata hubungnya apa? Because kah? On the other hand kah? Gitu. Atau in addition berarti kan dia ada further detail. Nah kita perlu dengerin di minggu-minggu awal, dengerin secara attentive, tangkap main poinnya apa saja selain memahami ya. Kemudian tangkap dia kata hubung apa yang digunakan supaya kita bisa melihat struktur. Ini speaker ngomongin teks tersebut itu kira-kira mau apa sih, memaparkan sebab akibat, mau mematahkan satu argumen atau apa gitu. Kemudian di minggu berikutnya materi yang disampaikan itu ada
si trainernya itu biasanya menyampaikan deliver speech tapi dalam slow motion. Bukan slow motion ya, actually it is they provide several poses sehingga bisa dicerna gitu ya apa yang disampaikan, meaning di dalam speech-nya, kemudian or in short segments atau speech-nya dalam segmen-segmen pendek. Untuk apa? Melatih memorizing gitu. Makanya di sini skillnya ketika di minggu berikutnya seorang consecutive interpreter itu dilatih, dia akan menajamkan skill mencatat. Learn the standard method of note taking in steps. Nah, note taking dalam interpreting itu dilakukan secara diagonal. Tidak dilakukan secara horizontal, tidak dilakukan secara vertikal. Biasanya dilakukan secara diagonal. Ditulisnya ya, secara diagonal dan difokuskan, diasah skillnya itu di minggu setelah sudah skill listeningnya sudah oke, skill public speakingnya oke. Public speaking itu dimaksudkan untuk apa sih? Jadi ketika interpreternya itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh original speakernya, dia bisa menyampaikan dengan runut, dengan briefly, dengan tepat gitu. Nah, yang kedua note taking. Nggak mungkin interpreter itu bisa mencerna gitu ya apa yang sudah didengarnya kalau dia nggak punya catatan yang dia pahami. Itu makanya kunci dari note taking bagi seorang interpreter itu bukan detail. Bukan catatannya detail, bukan catatannya lengkap, bukan catatannya sesuai dengan teori note taking diagonal, tapi yang paling penting adalah bisa dimengerti. Jadi dalam note taking interpreting itu kadang-kadang kita nggak pakai kata, kita pakai simbol. Misalnya simbol the increasing number cuman pakai upward arrow, downward arrow untuk menunjukkan decrease in number misalnya. Nah, simbol-simbol itu sebetulnya ada bakunya, bentuk bakunya. Tapi yang paling penting kan interpreter harus paham dulu not dia itu ngomongin apa. Jangan dia ngikutin standar baku tapi pas dia baca lagi notnya ngomongin apa ya. Nah, itu juga bahaya gitu. Itu banyak sekali ditemui oleh interpreter junior di awal yang baru belajar tentang note taking. Nah, apa objektifnya yang ingin disampaikan dalam proses latihan note taking itu ya ini establish a basic note taking toolkit layout plus condensing devices. Jadi gimana nge-layout catatan seorang interpreter, simbol-simbol apa yang bisa digunakan, kemudian sebaiknya apa nih tips dan triknya supaya catatan kita, kan namanya juga catatan sambil ngedengerin orang ngomong pasti harus cepat nulisnya. Nah, apa saja yang perlu di omit gitu, apa yang perlu dihilangkan. Itu di note taking stage. Kemudian stage berikutnya adalah coordination. Materi yang disampaikan dalam pelatihan consecutive interpreting itu adalah trainer speeches up to normal speed. Tadi slow pace, kemudian in short segments. Nah, ini mulai normal speed, no artificial pausing, tidak ada jeda-jeda yang sengaja ditujukan untuk keperluan pembelajaran gitu ya. Biasanya segmennya itu 1 hingga 2 menit. Jadi speech-nya 1 hingga 2 menit. Dalam 1 hingga 2 menit itu banyak sekali loh yang bisa disampaikan. Bahkan dalam sebuah speech pendek sebanyak 3 hingga 4 menit aja itu banyak sekali nanti catatan dari interpreternya. Nah, apa saja proses skill yang harus diasah? Nah, di sini adalah mulai belajar real time note taking atau mulai melakukan note taking dengan waktu yang real time, enggak di jeda-jeda, enggak dibikin segmen-segmen pendek untuk memperbaiki dan mengadaptasi teknik note taking yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melengkapi konten informasi, fakta, dan logik. Logik itu cuma bisa di-trace, bisa dilacak ulang kalau kita sudah betul linking word-nya. Logika itu selalu berbicara mengenai organization structure of the text gitu. Teks ini mau sebab akibat kah, mau oppositional ideas kah, mau mematahkan argumen kah, itu bisa ketahuan dari linking word. Dari because, in addition to, on the other hand, otherwise, however. Nah, itu penting. Kemudian di minggu berikutnya eksperimen mulai
dengerin authentic speech of varying texture and genre, mulai dari apa namanya, mulai dikasih latihan-latihan dengerin speech yang ada di dunia nyata gitu. Dan biasanya segmennya 2 hingga 3 menit, naik tadinya 1 sampai 2 menit, nah ini 2 sampai 3 menit, jadi lebih panjang speech-nya. Nah, skill apa saja yang diharapkan didapatkan dalam minggu experimentation, yaitu ya eksperimen, customize and stabilize technique, adapting what, how, and when to note. Jadi nggak setiap mendengerin harus ditulis, tapi tentukan, oh apa nih, kapan nih saya waktu yang tepat untuk saya mencatat core-core message-nya gitu. Nah ini step up practice eh untuk bisa lebih mengasah nanti apa akurasi dari pesan yang disampaikan. Nah, tujuannya apa? Koherensi. Tujuannya koherensi itu kan kalau misalnya dalam writing eh, keberlanjutan ide ya, idenya nggak lompat-lompat, itu namanya koherensi antar paragraf. Kalau kohesi kan antar kalimat, kalau koherensi kan dalam sebuah teks, dalam satu teks berparagraf-paragraf itu misalnya segmen pertama ke segmen kedua ke segmen ketiga tidak bertolak belakang. Itu adalah tujuan dari belajar experimentation untuk mencapai koherensi. Dia dipandu, koherensi itu bisa dicapai if the interpreter is guided by clear layout, layoutnya sudah jelas, kemudian notes-nya juga sudah jelas, bisa dibaca. Utamanya pentingnya note taking adalah si interpreter bisa baca gitu hasil note dia menggunakan simbol-simbol yang cuman dia yang pahami, nggak masalah. Kemudian dia banyak menggunakan connective prosody to make product more structured, meaningful, and communicative. Inti sari dari seorang interpreter adalah menjadi perpanjangan tangan berkomunikasi antara speaker ke audiensnya yang memiliki dua bahasa yang berbeda. Itu ya di minggu ke 14 experimentation. Ini sebenarnya dalam professional training of interpreter, of consecutive interpreter, but we are not going to go that way. Instead, we are going to know. Mungkin saja Anda memiliki satu interest untuk menjadi interpreter professional, for example, you will consider the training. Nah, trainingnya ternyata perlu ya kira-kira berapa ya? Mungkin 1 semester lebih gitu ya. Professional training itu biasanya ada di program di pendidikan tinggi sebagai bagian dari master degree, atau ada training profesionalnya sendiri yang disediakan oleh lembaga bahasa asing yang punya akreditasi gitu. Nah, terus ini ada stage konsolidasi. Apa saja materi yang disampaikan pada stage konsolidasi? Ada apa namanya, speech yang bervariasi gitu ya. Biasanya eh, kita lihat dulu durasinya 3 sampai 5 menit dulu. Biasanya speech-nya itu dalam bentuk recording atau mengundang speakers yang asli untuk menyampaikan pesan, kemudian menyampaikan pidato. Kemudian dari pidato tersebut oleh speaker yang diundang langsung dilatih gitu ya interpretingnya. Nah, di sini skills yang didapat
Saya ke mute ya. Iya betul, saya termute. Aduh, saya udah ngomong, ternyata saya nggak ada suaranya. Oke, ulang. Nah, ini lagi ngomongin stage consolidation, ya fungsinya atau tujuan dari stage konsolidasi ini untuk mengasah semua kompetensi mulai dari listening, note taking, public speaking gitu ya. Makanya public speaking itu harus disampaikan secara well structured, appropriate dan maintain eye contact, terus gesture-nya itu harus pede. Kenapa gitu? Gesture-nya harus pede supaya apa audiensnya itu ya percaya gitu apa yang kita sampaikan itu ya memang maknanya tepat gitu. Jadi teringat satu film gitu saya pernah lihat di cuplikan seorang speaker yang ngomongin tentang interpretation gitu ya di seminar di conference interpreter dia bilang gini di dalam filmnya film mengenai Nazi ya jadi tentara Nazi itu kan menahan bapak-bapak sama anak-anak ya di camp konsentrasi terus tentaranya suatu saat datang ke barak tahanannya itu untuk bilang siapa di sini yang bisa bahasa ya katakanlah bahasa Polandia saya lupa bahasa apa. Terus ada bapak-bapak yang bilang saya bisa gitu oke kamu sampaikan ini ya ke orang-orang yang ada di barak tersebut di camp konsentrasi itu. Pesannya adalah pokoknya pesannya serem sebenarnya. Namanya juga tentara Nazi ya mengancam isi isi pesannya. Cuman dia kan di camp konsentrasi itu sama anaknya yang masih kecil gitu. Nah, dia terjemahkan apa yang disampaikan oleh tentara Nazi itu dengan apa pilihan bahasa yang jenaka gitu, yang comforting instead of threatening. Makanya si anak yang mendengarkan, oh gitu, oh kita semua lagi main ya di camp konsentrasi. Dia sama sekali nggak menyadari bahwa itu yang mereka lakukan di camp konsentrasi adalah hukuman gitu, apa bentuk intimidasi gitu. Nah itu. Jadi seorang interpreter pesan moralnya adalah harus bisa menginterpretasikan, harus bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh original speakernya itu dalam manner yang confidence supaya audiensnya itu apa percaya gitu kalau apa yang disampaikan itu betul-betul sesuai dengan makna yang dimaksud gitu kira-kira. Okay, now we are coming to steps of expertise di polishing. Ini ada year 2 ya, polishing advanced tasks. Nah, kita mungkin bisa nge-skip ya karena kita fokusnya di mata kuliah interpreting ini baru introductory level. So we are not going to, polishing your skills into a professional interpreter secara ajaib abrakadabra setelah SP bisa jadi professional interpreter. That is highly highly impossible. Jadi kita akan skip bagian itu. Makanya kita langsung ke consecutive interpreting can be trained by doing. Nah, kita bisa berlatih di rumah ya untuk mengasah paling enggak skill awal untuk consecutive interpretation-nya itu melalui yang pertama interpreting without taking notes. Itu kita dengerin, kemudian kita pahami betul makna maksud dari tujuannya kan kemarin kalau nggak salah UAS interpreting itu Anda diminta untuk menginterpretasikan speech-nya siapa? Greta. Greta Thunberg. Yap, Greta. Yang amat sangat emosional. You know the difficulty in translating emotion into intonation gitu. Jadi seorang interpreter itu nggak cuman menerjemahkan teksnya, tapi emosinya, ekspresinya, intonasinya gitu. Nah itu adalah satu tantangan yang lumayan berat bagi interpreter. Makanya eh, ya kita bisa mulai dari interpreting dulu tanpa taking notes. Kalau kemarin kan Greta bilang mengenai perubahan iklim dan bagaimana dia menggugat para petinggi ekonom-ekonom dunia gitu yang memutuskan kebijakan yang amat sangat tidak adil bagi anak muda yang harus menanggung efek dari pemanasan global gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu Greta itu adalah aktivis lingkungan, pesannya pasti mengenai efek atau dampak negatif dari global warming bagi anak-anak muda, bagi keberlangsungan hidup generasi-generasi yang lebih muda dari dia bahkan gitu. Nah, kalau kita sudah tahu gitu ya konteksnya apa, nah kita belajar interpreting dulu sedikit tanpa taking notes karena kita sebenarnya udah tahu pasti Greta bakalan ngomongin tentang dampak global warming bagi anak muda gitu. Nah, itu adalah salah satu langkah awal. Kemudian yang kedua adalah going back to simpler notes. Wait a minute, I'm going to put a pointer here.
Nah, yang kedua adalah balik lagi ya ke catatan yang ditulis oleh interpreter. Ada namanya keywords and links. Ini bukan 9 ya, tapi kurung buka. Keywords and links. Tadi ya, links itu fungsinya apa? Links itu fungsinya untuk ngetrace apakah si speakernya itu ngomongin satu permasalahan itu ingin menyampaikan kronologis, ingin menyampaikan sebab akibat, atau ingin mematahkan satu argumen, itu kita bisa lihat dari linking words-nya. Kemudian yang ketiga, taking notes. Ingat bahwa interpreter itu notes-nya harus bisa dipahami sama dirinya sendiri. Jangan sampai muluk-muluk gitu ya, belajar simbol-simbol dalam note taking seorang interpreter. Tapi kemudian Anda lupa kalau upward arrow itu fungsinya apa ya, maknanya apa ya. Nah, nanti kalau bingung sendiri gimana caranya? Biasanya interpreter itu suka improvisasi gitu. Kalau dia lupa gitu ada bagian gap yang dia lupa apa, dia bisa improvisasi. Pilihnya kata-kata yang mendekati maknanya. Kalau nggak ketemu gimana? Ya udah pede aja, yang penting pede dulu aja. Namanya juga pemula ya, pemula pasti melakukan kesalahan dan dari kesalahan itu kita biasanya belajar. Kemudian setelah kita belajar note taking, kemudian belajar interpreting tanpa melihat notes, itu sebenarnya ya basically interpreting without taking notes. Kemudian slowing down the speech, introducing pauses and redundancy, kemudian reviewing and improving notes. Nah, kita mulai ngecek lagi slowing down the speech, kita introducing pauses and redundancy, ada nggak redundancy nih dalam catatan kita, kemudian kita nge-review lagi, kita improving notes, namanya juga latihan di awal pasti banyak note taking yang kita belajar kali pertama, jadi percaya nggak percaya ya, ketika saya mengajar mata kuliah interpreting dan note taking di bagian materi note taking, saya juga belajar mencatat the way interpreter take notes gitu. Jadi jangan dikira saya cuma ngasih-ngasih tugas saja, tapi di situ juga saya belajar gimana sih mencatat secara diagonal, gimana mencatat menggunakan simbol-simbol, gimana caranya supaya mempersingkat kata, jumlah kata, misalnya hilangkan vowelnya, atau misalnya kalau kita mau ngobrolin flowers, apakah cukup FLW misalnya yang ditulis gitu. Nah, itu juga adalah salah satu cara gitu ya di stage awal untuk melakukan consecutive interpreting. Kita perlu latihan dan perlu menghadapi kesalahan demi kesalahan yang kita perbuat, and it is apa ya, making us more aware terhadap apa yang sebetulnya perlu kita hindari dan mana yang perlu kita asah lagi skillnya. Kemudian carrying the type of speech, these almost infallibly reveals any unsustainable or inflexible habits. Ya ini ya, unsustainable or inflexible habits itu misalnya kita punya kecenderungan untuk nyatet banyak-banyak gitu ya, atau nyatet terlalu sedikit, pada akhirnya kita bingung sendiri ketika membaca hasil catatan kita. Nah, itu juga bahaya. Dan mempersiapkan para calon-calon interpreter ini ke dalam real life interpreting practices, khususnya dalam konteks profesional gitu, karena memang konteks profesional interpreter itu wish pressure-nya is on. Pressure banget gitu para interpreter ini, apalagi junior interpreter yang baru saja memasuki dunia interpreting profesional, biasanya itu bebannya berat banget gitu. Padahal ya ya namanya juga pemula ya, pasti grogi. Nah, gimana caranya kita tetap tampilannya pede, kita tetap nggak ada kesan ragu-ragu. Nah, it is hard kalau nggak latihan. Gitu kira-kira. Kemudian, nah di sini ya sebenarnya note taking dalam interpreting itu biasanya dilakukan secara diagonal, itu ada maksudnya gitu ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya disampaikan secara diagonal, yang pertama dia lebih mudah dibaca. Kenapa lebih mudah dibaca ya? Karena eh kalau kita mencatat gitu ya, itu dalam satu halaman kita nggak begitu banyak mencatat. Gitu. Terus kita bisa follow apa mana yang pertama dibaca, kemudian habis itu kemana lagi. Jadi biasanya diagonal ke kanan. Kalau sudah mulai ke ide baru, kiri lagi, kanan lagi. Jadi apa, eye movement-nya itu dari kiri ke kanan, kemudian kiri ke kanan lagi, begitu dan seterusnya untuk memulai uh, main idea, sorry, uh, different ideas.
Kemudian eyes move from left to right, itu tadi ya, kita secara natural pandangan mata kita memang dari kiri ke kanan gitu. Nah, diagonal note taking memudahkan kita untuk melakukan natural eye movement dari kiri ke kanan tersebut. Yang ketiga adalah the beginning of each idea, which is also often the most important part of it. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin SFL team atau the first thing to come in a sentence, in a clause itu biasanya adalah yang paling penting gitu. Siapa melakukan apa? Nah, siapanya ini kan penting gitu. Makanya itu dicatatnya ya di sebelah paling kiri. The most important thing is put in the farthest to the left on the page. So we see it first. Jadi kita starting pointnya itu ada dimulai dari kiri gitu. Jadi konsisten ya. Diagonal tuh konsisten eye movement. Terus kiri itu biasanya first idea to begin with, to start your meaning delivering. Kemudian visible structure, strukturnya visible. Kalau diagonal tuh jadi the structure of the speech is visible at a glance. Something quite impossible if we note horizontally as we write normally. Kalau kita mencatat secara normal kan dalam horizontal gitu kadang-kadang line by line-nya kita lupa ini bagian line keberapa. Nah, itu agak berbahaya. Biasanya dalam note taking kita nulisnya tuh kiri kanan, tapi kanannya itu di sebelah bawahnya nanti deh saya tunjukin kayak gimana. Nah, kita selesaikan dulu ya. No syntactic interference. Nah, this is something that horizontal notes encourage. That means, for example, using the wrong word order, kalau kita salah naruh kata per katanya in the target language because you noted something in the source language word order gitu. Kadang-kadang Inggris Indonesia kan beda ya SPOK-nya gitu. Kita perlu menyesuaikan gitu di bahasa Indonesianya. Nah, ini contoh ya, contoh aja. Teksnya adalah ini, excerpt yang kita pakai untuk nanti ngelihat note takingnya dalam bentuk diagonal. Fueled by the boom in international communication and travel, European art, food and fashion now have a far bigger impact in the US than at any point in recent history. I think this greater cultural intermingling should be a cause for rejoicing. Ini nanti saya bacain dulu ya, setelah itu kita lihat note takingnya seperti apa. This greater cultural intermingling should be a cause for rejoicing rather than for concern. Others may disagree. What is certain is that in an increasingly interconnected world, this intermingling is inevitable. That doesn't stop us Europeans arguing among ourselves about how closely we should align ourselves with the US. Oh ini, stop US Europeans, sorry. US Europeans arguing among ourselves about how closely we should align ourselves with the US. Even in Britain, there is a significant debate about our ties with the US, one that was intensified by the Iraq War and events in Guantanamo. Jadi konteksnya teks ini ngomongin tentang apa? Apa nih konteks teksnya? Fueled by the boom in international communication and travel, European art, food, and fashion now have a far bigger impact in the US than at any point in recent history. Ngomongin tentang seni, Eropa, traveling, jalan-jalan, kemudian makanan, fashion. Nah, ini berarti konteksnya apa? Kultur budaya bisa. Betul, konteksnya adalah teks interkultural. Interkultural ini kan kalau diomongin di level head of countries, itu akan jadi sebuah concern kebijakan di negara tersebut gitu. Jadi sebetulnya ada pengaruh dari travel, terus dari karya seni, makanan, fashion itu sebetulnya bukan sesuatu yang perlu menjadi concern. Oh, sekarang kita sudah mulai diinvasi oleh budaya Eropa, enggak juga, tapi sebetulnya
teks ini berbicara bahwa kita sebetulnya harusnya bahagia karena ada intermingling of cultures, bukan jadi bahan untuk membuat kita khawatir gitu. Nah, others may disagree. Orang lain mungkin akan memiliki pendapat yang berbeda. Nah, itu ya kalau kita lihat dari sisi penerjemahnya. Oke, bagaimana cara melakukan note taking dari teks ini? Kita akan lihat. Nah, ini ya contohnya, Jadi, tadi ya di awal tuh dibilang European art, food, fashion. Nah, Anda lihat sebelah kiri ini adalah point of departure of the message. Kalau ada 3 subjeknya, we have to write it in this vertical order instead of diagonal. Jadi, ini untuk menunjukkan bahwa tiga-tiganya yang ada di vertical order ini, tiga-tiganya subjek dalam posisi yang paralel, yang setara. Jadi, si interpreternya bisa membacakan European art, food, fashion has a bigger impact for US. Nah, setelah itu untuk memisahkan ya antara idea pertama ke idea berikutnya itu ada seret gitu, ada garis pemisah supaya ketika baca ulang nggak ketuker-tuker gitu, mana duluan. Jadi nggak terlihat langsung intermingled jadi sebuah teks yang berantakan gitu. Nah, ini ada pemisahnya, seret gitu. Seorang interpreter biasanya kalau melakukan note takingnya seperti itu. Kemudian intermingling is should be cause of rejoicing rather than concern gitu kan. Nah, setelah itu idea baru, others disagree. Jadi modalitas may kan sebenarnya kalau di teks sumbernya pakai modalitas may ya, others may disagree. Nah, modalitasnya dihilangkan. Kita langsung masuk ke masuk ke kata kerja had verb-nya aja gitu. Itu adalah the art of note taking in interpreting. Kemudian intermingling is inevitable. Coret lagi berarti beda idea lagi. Europeans argue about alignment. Seret lagi untuk membedakan there is debate in UK. Nah, jadi kita cuma nulisnya itu subject, verb, receiver gitu ya. Ini kan kalau kita ngomongin SFL, SFL mulu ya saya. Ini kalau kita ngomongin SFL kan fungsi kalimat yang pertama ini European art, food, fashion itu kan kata kerjanya harusnya has a bigger impact. Nah, has itu adalah bentuk kata kerja relational. Nah, kalau ada kata kerja has, pasti ada receivernya. Siapa ya? US gitu ya. Karena impact-nya ini kepada siapa? Kita perlu memperjelas impact-nya ini kepada US. Makanya actor, action, terus receiver atau saya lupa istilahnya kalau untuk relational, tapi receiver lah kita sebutnya. Kemudian intermingling, nah intermingle sebetulnya adalah bentuk kata kerja, tetapi kalau kita tambahi verb ing, biasanya kata kerja akan berubah menjadi kata benda gitu. Makanya di intermingling is, nah jangan lupa setelah kata kerja itu apa objeknya? The cause of rejoicing rather than concern. Gitu. Others may disagree gitu. Atau jadi seorang interpreter itu kalau menghilangkan modalitas kadang-kadang juga tetap menyampaikan maknanya gitu ya, bahwa others disagree ya, pasti dia punya inisiatif. Oh, berarti sebelum disagree saya kasih modalitas apa nih, pasti keingetan gitu. Unless kecuali durasi speech-nya itu lumayan panjang gitu. Nah, mungkin si interpreternya akan punya chance untuk lupa modalitas apa. Tapi kan kalau others can disagree sama others may disagree kan tidak begitu fatal gitu ya efek maknanya gitu maksud saya. Jadi modalitas itu bisa dihilangkan unless it is something that is a must, yang intensitasnya paling tinggi seperti must. Kemudian, intermingling is inevitable. Europeans argue about alignment. There is debate in UK. Percayalah ketika kita melihat contoh seolah-olah that is something easy to do. Ketika kita melakukan note taking, kita sendiri yang melakukan, it's super duper hard to do. Terutama kalau kita harus menulis secara cepat gitu ya. Jadi Europeans itu kalau kita tulis secara lengkap Europeans seperti ini butuh waktu lama.
paling eur gitu ya, pakai s kalau jamak. Jangan lupa kalau di bahasa Inggris itu perlu mengklarifikasi dia jamak apa tunggal. Makanya bentuk jamak itu harus selalu diikutkan dalam note kita. Eur misalnya tambah s, arg misalnya untuk argue, aboutnya abt misalnya kita hilangkan vowelnya, terus alignment algn misalnya gitu ya. Contoh. Kemudian berikutnya, the American culture may be slightly more prevalent in the UK, not least given our common language, than in other European countries. But countries like Spain, ini kan kita ngomongin ranahnya Amerika, Eropa gitu ya. But countries like Spain, Spain is in Europe, are certainly catching up, be it through the media, television, film, music, or food, so much so that across Europe now, our interaction with American culture has to a large degree become unconscious second nature. Nah, ini gimana nih kemudian note takingnya kita bisa lihat di sini. American ya adalah instead of using AMC misalnya Amerika, you can use it in a short version of US. US culture. Nah, ini may-nya, modalitas may-nya kenapa dibawa? Karena dalam hal ini kata kerjanya itu memang be. Nah, kata kerja be ini kalau tidak dalam bentuk to be, US culture is more prevalent in UK, itu maknanya akan beda loh sama US culture may be more prevalent in UK. Bener nggak? Kalau kita gunakan, kita ganti aja maybe-nya pakai is misalnya. Kalau atau pakai be aja, kita hilangkan may-nya. Nah, kalau kita pakai be aja, kita hilangkan may-nya, mungkin kita akan ketika membaca lagi kebudayaan budaya Amerika dapat menjadi gitu. Nah, dapat menjadi atau mungkin menjadi itu masih ya lumayan nggak terlalu fatal gitu ya. Tapi jangan diganti menjadi be-nya, to be-nya jadi is gitu. Itu akan lebih fatal karena is itu to be is menunjukkan fakta. Sementara kalau modalitas menunjukkan chance atau probabilitas gitu yang tidak sama dengan fakta. Kalau probabilitas kan belum jadi fakta gitu. Nah, kemudian apa? Ide baru, coret countries like Spain catching up gitu. Coret gitu. Itu adalah bentuk note taking secara diagonal. Ini saya menunjukkan dulu ya. Nanti kita akan latihan tentu saja, latihan note taking ketika mendengarkan speech dari recording. Makanya yang harus kita catat itu adalah makna ya, bukan kata gitu. Sebisa mungkin. Tapi saya tahu ini adalah sesuatu yang sulit karena kita sebagai interpreter itu perlu in a millisecond we have to analyze and decide at the same time gitu. Kita mau pakai pilihan katanya apa dalam bentuk terjemahannya. Ada nggak sih note taker interpreter yang ketika mencatat langsung dalam bahasa Indonesia? Oh, ada. Nah, jadi note taking itu tidak harus selalu dalam bahasa sumber yang disampaikan oleh speaker. Bisa juga langsung dalam bahasa target. Misalnya speakernya bahasa Inggris, kita langsung note takingnya dalam bahasa Indonesia. Bisa kalau memang proses kognitif analisis dan interpretasi translation Anda sudah semakin mahir. Kalau misalnya interpreter memiliki comfort dalam melakukan pencatatannya dalam bahasa sumber bahasa Inggris aja, nanti proses nerjemahinnya setelah baca note itu juga nggak masalah. Balik lagi nggak ada bentuk baku, balik lagi ke interpreternya lebih zaman mana. Dia pakai note taking yang pakai bahasa sumber atau bahasa target. Tapi memang banyaknya pakai bahasa sumber. Kenapa kalau bahasa target kan harus mikir dulu note-nya gitu. And it is really really difficult to do once at a time. Therefore, we don't have to put all subject verb object in a note. Makanya tadi di slide sebelumnya kan ini cuman subjek sama kata kerja aja. Objeknya nggak ada karena ya memang tidak ada objek ya. Subjeknya itu cuman negara Spanyol itu akan menyusul. Catching up akan bisa ini kan di sini bilang Spain are certainly catching up gitu. Jadi budaya-budaya Amerika Latin budaya-budaya Spanyol, bukan Amerika Latin, Spanyol itu banyak juga yang akhirnya muncul di televisi di Amerika gitu ya. Melalui musik, melalui makanan, melalui media, melalui film gitu. Intinya sih seperti itu, ada
intermingling antara budaya Amerika dan budaya Eropa, and that is perfectly fine, something that we have to rejoice rather than concern. Gitu. Gitu. Itu adalah cara melakukan note taking. Sekarang kita latihan dulu sebentar sebelum saya memberikan penugasan. Nah, teksnya apa? Teksnya saya mau memperlihatkan topik yang Anda pengen apa? Football commentary? Bagus suka main bola nggak? Bagus motor Miss biasanya. Bagus motor. MotoGP Otomotif. maksudnya. Otomotif. Otomotif. Kalau Farel apa? Saya random Miss. Farel random. Aduh, kalau ngomongin bulu tangkis kali ya. Bentar. Pada suka kan bulu tangkis? Iya enggak? Bagus nih suaranya putus-putus loh. Bagus. Bentar, saya kurasi dulu. Soalnya jaringan saya juga agak. Nah, kita akan lihat. Wait, I'm going to share my screen now. Suara saya sebenarnya bagus, suaranya ada, cuman putus-putus. Oke, Azizi cuman bisa nyimak. Oke, Azizi, tapi nanti minggu depan partisipasi ya. Saya mau share screen yang video badminton commentary in English dulu ya. Share sound dulu. Kita akan melihat. Nah, saya sudah aktifkan closed captionnya ya. Ntar dulu. Oke, mau di sini. Konteksnya di China Open tahun 2015. Kita akan dengerin bareng-bareng. Oh iya, tolong siapkan kertas dan pulpen. Ada nggak kertas dan pulpen di samping masing-masing dari Anda? Ada Bu. Ada ya, bagus ada nggak? Kalau Azizi sih kayaknya nggak mungkin karena lagi di jalan katanya. Oke, yuk kita mulai saja dulu ya, latihan dulu. Yeah. They're standing almost at the service line. Oh, brilliant. Good rally. Oh my goodness. Oh, how quick was that? Oh, Oi. between the legs. Nah, sampai sini. Dah, berhasil note taking? Belum? Ulangi. Cepetan. Ulangi ya, ulangi. Yeah. They're standing almost at the service line. Oh, brilliant. Good rally. Oh my goodness. Oh, how quick was that? Oh, Oi. between the legs. Bentar. Oke, ada yang mau nyoba menginterpretasikan hasil note takingnya? Ini cuma berapa detik? Siapa mau? Ulang? Farel mau coba Farel? Bagus masih putus-putus suaranya. Farel mau coba? Boleh? Cuman ada satu kalimat yang saya kurang paham artinya Bu di bahasa Indonesia. Oke, yang nggak apa-apa. service line. Oke, nggak apa-apa. Apa hasilnya, Rel? Dalam bahasa Indonesia berarti langsung bacakannya ya.
keduanya berdiri di service line. Service line saya belum tahu Bu artinya apa di bahasa Indonesia. Oke. Rally juga belum. Mm-mm. Terus pukulan yang sangat cantik, blocking di antara kedua kaki. Oke. Baru itu sih Bu yang saya. Oke, great. Nah, kalau interpreting, apalagi komentator di event-event olahraga ya, pertandingan olahraga biasanya kan dia kayak tadi ya, penuh intonasi yang very intense gitu ya. Kayak misalnya, boleh loh service line misalnya, kayak kemarin ya, permasalahannya sama sebetulnya. Kita perlu mengecek nih, dalam bidang badminton ada nggak sih padanan kata service line ke dalam bahasa Indonesia? Tapi ketika kita melakukan interpreting, kita nggak punya waktu untuk riset gitu. Kita bisa langsung aja kita bacain. Ya, kedua pemain berdiri di service line, kemudian brilliant, ya permainan yang bagus, rally yang cantik, misalnya gitu. Jadi intonasinya juga ikut ke situ. Namanya juga kan apa namanya? Interpreting ya. Jadi the expression, the something yang we call it gemes gitu ya kalau komentator pertandingan olahraga tuh itu nyampe juga ke audiensnya gitu. Kita coba dikit lagi ya, dikit lagi. Setelah itu baru kita selesaikan pertemuan hari ini. Dikit lagi. Siap ya dengan bolpen dan kertas? Saya akan mulai. Dari awal dulu ya, baru kita nanti tambah detiknya. Yeah. They're standing almost at the service line. Oh, brilliant. Good rally. Oh my goodness. Oh, how quick was that? Oh, Oi! between the legs. I don't believe it. Well, that's got to be our player of the day. What a rally. Nah, sampai sini ya. Coba Farel kalau sampai di sini. Perlu diulang? Ya Miss. Ulang ya. Di bagian akhir sih. Oke. Kita ulang dari awal deh. Yeah. They're standing almost at the service line. Oh, brilliant. Good rally. Oh my goodness. Oh, how quick was that? Oh, Oi! between the legs. I don't believe it. Well, that's got to be our player of the day. What a rally. Yep. You wanna try? Time's yours. Saya mau nyoba Miss. Oke. Itu dari awal Miss ya. Stand nomor 1. Dari awal, iya. Kedua pemain berdiri di service line. Rally, pukulannya sangat bagus, smash-nya sangat cepat, blocking cantik di antara kedua kaki. Tak bisa dipercaya, sangat mengagumkan. Itulah pemain terbaik kita hari ini. Gitu, Bu. Yup, brilliant. Betul. Jadi seperti itu, that's the art of doing interpreting. Tapi ini kan baru sekian detik aja ya, jadi kita masih memorize gitu. Nah, bagaimana kalau dalam hitungan menit gitu? Nah, kita nanti latihan ya. Jadi setiap mata kuliah interpreting nanti akan ada latihan tertentu. Tapi nanti setelah ini kan 2 SKS pertama kita ketemu di kelas. Nah, SKS berikutnya kita akan latihan dulu aja note taking dengan cara Anda gitu ya. Kemudian videonya nanti saya kasih. Setelah itu pertemuan minggu berikutnya kita akan bawa note taking kita masing-masing dan kita akan mempresentasikan hasil dari interpreting kita. Gitu ya. Dalam mata kuliah interpreting ini. Is that alright? Nanti teksnya saya kasih. Videonya saya kasih. Oke, Miss. Okay. Bentar. I'd like to stop sharing. Yep.
Iya, Azizi. Nanti Azizi bisa bergabung di minggu depan. Karena minggu depan kita sudah mulai praktik. Tapi ada penugasan dulu, penugasan mandiri ya. Karena 1 minggu pertemuan kita itu harus saya hitung 2 kali. Maka 2 SKS pertama adalah penjelasan di keras. 2 SKS berikutnya akan penugasan di luar kelas. Makanya nanti videonya akan segera saya share. Anda akan latihan note taking terlebih dahulu nih. Kalau Anda mau lihat ya hasil catatan saya juga dalam note taking aduh nggak kelihatan ya, masih horizontal gitu. Saya juga perlu latihan lagi. Apalagi yang paling bawah ini nih, yang ngomongin the best player of the day, itu juga masih horizontal because udah lama banget saya nggak latihan note taking gitu. Sejak semester berapa? Kemarin itu semester 5 ya kita ketemu di interpreting gitu. Makanya ini perlu banget kita untuk latihan lagi supaya eh, nyawanya interpreter adalah catatan dia. Makanya kita akan berlatih note taking dan listening serta public speaking. Tadi public speakingnya udah oke banget ya, Farel. Cuma maksudnya kalau misalnya bagus, mungkin koneksinya juga lebih stabil, bagus bisa juga ikut andil pakai intonasi komentator khas komentator badminton. Gitu ya. Begitu saja saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini. And menurut Kak Anda, kita perlu nggak sih pakai Google Classroom untuk arsip penugasan dan materi? Perlu nggak? Gimana Gus? Google Classroom ya? Mungkin Mungkin bisa Gus ya? boleh disatuin aja kali. Disatuin ya? Iya Bu. Oke. Kan kita yang interpretation sama fieldwork interpretation kan bertiga, Mm-mm. sama-sama bertiga. Mm-mm. Dan saya paling sendiri tuh interpretation, paling 3 MK itu paling digabung aja di satu GC. Google Classroom jadi 3 mata kuliah gitu, Gus? Gimana? Tugas-tugasnya doang kan nih. Oh gitu. Tapi kan saya ngepost materi juga di sana, rekaman YouTube-nya. Nggak apa-apa, disatuin nggak pusing. Apa mau Soalnya dipisah? Kebanyakan Google Classroom, ya kan? Mau ngomong gitu kan? iya, Sama, saya juga. tapi gimana enaknya aja deh. Gimana Farel, menurut Farel? Satuin atau pisahin? Mungkin disatuin aja Bu, biar mempermudah bagus juga sama Ibu juga daripada kebanyakan Google Classroom. Oke, berarti Mungkin kemungkinan nanti setiap ini dikasih keterangan aja. Misalnya ini tugas MK apa gitu. ya coba saya I will make the Google Classroom first. Nanti kita coba dulu uji coba nyaman nggak kita satu Google Classroom untuk beberapa mata kuliah. Kalau misalnya Anda kewalahan, saya kewalahan, ya kita akan pisahkan gitu per mata kuliah SP. Gitu aja kali ya. Baik. Ini sinyal saya lancar nih dari akhir. Iya, curang banget bagus. Emang tadi di mana sih? Kok bisa putus? Tadi suara Ibu jelas di saya. Heeh. Nggak tahu suara saya kenapa putus-putus. Ini tadi saya pakai WiFi, ini baru alih ke data seluler. Ah, berarti harus pakai kuota, jangan pakai WiFi. Iya. Oke deh kalau begitu. Saya cukupkan dulu ya untuk diskusi kita mata kuliah interpreting pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita recite ayatul hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you so much everyone for coming and participating. Nanti semua pengarsipan materi, rekaman diskusi, serta penugasan akan saya simpan di Google Classroom ya, supaya tidak pencar-pencar gitu. Oke. Saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.